Halo, selamat datang di podcast Seberapa Berkualitas Data Kesehatan di DKI Jakarta. Kami dari Angkatan 49 Kelompok 1A. Salam kenal, saya Fen Muslim Aditya. Saya Fitri Anggreni. Saya Akmal Suni. Saya Fahmi Hikmatullah. Dan saya Ilyas Maulana Abdullah. Baik, hari ini kita akan membahas bagaimana kualitas data kesehatan di DKI Jakarta melalui portal Pusdatin Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Isu yang sangat berdampak pada masyarakat saat ini adalah rendahnya kualitas dan konsistensi data kesehatan pada laman Pusdati Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Baik, yuk kita langsung masuk topik ya. Sebenarnya, seberapa penting sih kualitas data kesehatan itu dalam pemerintahan, Kak Fitri? Sangat penting data kesehatan itu menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan. Misalnya untuk menentukan program penanggulangan penyakit, perencanaan layanan kesehatan, hingga evaluasi program. Kalau datanya tidak akurat atau tidak konsisten, maka kebijakan yang diambil juga bisa kurang tepat sasaran. Berarti, kalau kualitas data rendah, dampaknya bisa sangat besar ya. Betul sekali Mas Fian. Misalnya ada perbedaan data antara puskesmas dan rumah sakit atau data yang tidak diperbarui secara berkala. Itu bisa menyebabkan keterlambatan penanganan masalah kesehatan, bahkan bisa mempengaruhi keputusan strategis pemerintah. Nah, kira-kira apa penyebab utama dari rendahnya kualitas dan konsistensi data ini sih? Ada beberapa faktor. Yang pertama, data berasal dari banyak sumber dengan sistem yang berbeda-beda. Yang kedua, belum adanya standar prosedur yang jelas dalam penginputan data. Yang ketiga, keterbatasan SDM dalam mengelola data. Dan yang terakhir, integrasi sistem yang belum optimal. Wah, menarik nih. Kalau kita kaitkan dengan manajemen ASN, bagaimana teman-teman melihat permasalahan ini sih? Dalam manajemen ASN, aparatur sipil negara dituntut untuk profesional dan kompeten di bidangnya. Nah, dalam konteks ini, ASN harus memiliki kemampuan dalam mengolah data, mulai dari pengumpulan, pengolahan, hingga pelaporan. Tapi realitanya, banyak pengolah data yang belum punya latar belakang literasi digital yang kuat. Ketika kualitas data masih rendah, itu menunjukkan bahwa kompetensi ASN dalam bidang data masih perlu ditingkatkan. Jadi bukan hanya masalah sistem ya, tapi terkait dengan kemampuan SDM-nya juga. Betul Mas, sistem bisa saja sudah ada, tapi kalau tidak didukung oleh SDM yang kompeten, hasilnya tidak akan maksimal. Lalu bagaimana hubungan permasalahan tersebut dengan konsep Smart ASN sih? Smart ASN itu menekankan pada ASN yang adaptif, melek teknologi, dan mampu berpikir analitis. ASN diharapkan tidak hanya menginput data, tapi juga mampu membaca dan memanfaatkan data untuk pengambilan keputusan. Nah, kalau masih terjadi inkonsistensi data, itu berarti kita masih dalam proses menuju Smart ASN, belum sepenuhnya tercapai. Oh, berarti transformasi digital di sektor ini masih perlu diperkuat ya? Ya, betul. Transformasi digital tidak hanya soal aplikasi atau sistem, tapi juga perubahan mindset dan peningkatan kapasitas ASN. Kalau dari sisi solusi, apa saja sih yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Beberapa langkah yang bisa dilakukan antara lain yang pertama, meningkatkan kompetensi ASN melalui pelatihan data dan digitalisasi. Yang kedua, menyusun standar data yang seragam antara fasilitas kesehatan. Yang ketiga, mengintegrasikan sistem informasi kesehatan agar data lebih sinkron. Dan yang keempat, melakukan monitoring, evaluasi secara berkala. Dari keempat solusi tersebut, manakah solusi yang paling efektif dalam menyelesaikan isu tersebut sih, Kak? Solusi terbaik dan paling efisien adalah dengan meningkatkan kompetensi ASN melalui pelatihan data dan digitalisasi. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ASN dalam melakukan input, pengolahan, analisis, serta pemanfaatan data secara efektif, sehingga data yang dihasilkan menjadi lebih akurat, konsisten, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Wah, benar juga ya. Apalagi saat ini DKI Jakarta juga mempunyai target menjadi top 20 Global City ya, Kak? Ya, betul banget. Dengan dilakukannya kegiatan pelatihan, pengelolaan data, dan digitalisasi, kita dapat meningkatkan trust and global credibility demi menuju Jakarta Top 20 Global City. Baik, terima kasih atas insight yang sangat bermanfaat hari ini. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwasannya kualitas data dan konsistensi data kesehatan sangat penting dalam mendukung kebijakan yang tepat. Dan hal ini sangat berkaitan dengan kompetensi ASN serta kesiapan menuju Smart ASN. Terima kasih teman-teman sudah mendengar podcast ini. Sampai jumpa di Jakarta Top 20 Global City. Salam ASN, berakhlak. Berakhlak. Akhlak.